Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih panjang umur, sehat walafiat, dan masih bisa bertatap muka ya di dunia maya ini. Mudah-mudahan kita selalu panjang umur, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan dari teman-teman ya, yang mana tentang masalah santunan anak yatim yang biasa dilaksanakan oleh kita semua, hampir setiap masjid, musola, dan institusi ya, suka mengadakan peringatan tahun baru Islam sekaligus santunan anak yatim ya, bahkan itu sudah menjadi tradisi di Indonesia dan banyak yang melaksanakannya ya. Karena ada juga ya orang-orang yang memang tidak memakai atau tidak melaksanakan, bahkan mereka ya melarang dengan dalil bahwa pelaksanaan acara tersebut dalilnya adalah hadis-hadis yang lemah. Baik, para jamaah semuanya, jadi tentang santunan anak yatim atau bisa dikatakan juga lebaran anak yatim ya, tanggal 10 Muharram atau dikatakan hari raya Asyura, memang itu adalah landasan hukumnya tradisi saja di Indonesia ya. Tapi orang-orang yang melaksanakan tradisi tersebut bukan tidak punya dalil ya, mereka punya landasan hukum ya, punya keterangan untuk melaksanakan hal tersebut. Di antaranya adalah seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis nomor ke-212, di mana di situ ada hadis yang sangat panjang dan ada kelanjutannya. Di situ adalah ada kalimat waman masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajatan ya. Jadi, dan barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim pada hari raya Asyura, jadi bukan hanya mengusap ya, menyantuni juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah ya, sebanyak hitungan rambut yang diusapnya. Nah, ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, hadis ini emang ulama juga semua menyatakan bahwa ini hadisnya dhaif ya. Dan juga hadis-hadis seperti ini ya dipakai oleh orang-orang yang menentang tentang perayaan ini ya, bahwa kita itu beramal dengan hadis dhaif ya. Tapi kan jumhur ulama ya, para muhaddisin, para fuqaha dan yang lainnya itu tidak mempermasalahkan ya, kita beramal dengan hadis dhaif selama hadis tersebut bernaung di bawah hadis sahih ya. Beramal dengan hadis dhaif ya, itu gak apa-apa asal jangan urusan akidah ya. Kalau urusnya tentang fardhoilul amal atau targhib ya, memotivasi atau tarhib ya, membuat peringatan ya, maka itu gak apa-apa ya. Sebagaimana Al-Imam Nawawi
ya, seorang ulama besar ahli hadis. Beliau adalah pensyarah kitab Sahih Muslim Al-Minhaj. Bahkan beliau penulis kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kemudian Minhajul Thalibin dalam fikihnya, dan Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Sayraji. Ya, kata beliau dalam kitab Azkar Nawawi halaman ke-8, ya, wa qala ulama, dan berkata para ulama, minal muhaddisina, kata beliau, dari golongan ulama-ulama ahli hadis, wal fuqaha'i, lan ahli fikih, wa ghairihim, dan selain pada ulama ahli hadis dan ahli fikih, ya, mereka mengatakan bahwa ya juzu, boleh, wa yustahabu, dan disukai, apa? Al-amalu, beramal, ya, fi fadailil a'mali, di dalam keutamaan amal, bil hadisid dha'ifi, dengan hadis dhaif, ya, beramal boleh dengan hadis dhaif, malam yakun maudu'an, selama hadis tersebut derajatnya bukan palsu, ya. Boleh beramal dengan hadis dhaif selama hadis tersebut bukan palsu untuk fadilah amal, ya. Dan hadis dhaif ini tidak bisa dipakai untuk akidah, tidak bisa dipakai untuk halal haram, ya. Boleh dipakai untuk fadailul amal. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis juga, ya, beliau berkata boleh beramal dengan hadis dhaif, ya, selagi hadis tersebut ada dalam naungan hadis sahih, yang mana Nabi SAW berkata dalam hadis sahihnya, ana wa kafir yatim kahaita ini fil jannah, ya, aku bersama orang-orang yang mengurus, ya, membiayai, menyekolahkan anak-anak yatim, ya, kafil itu mengurus lah, ya, aku bersama orang-orang yang mengurus anak yatim, ya, kahataini fil jannah, seperti, ya, dua jari nanti di surga, bertetangga dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kata Ibnu Hajar boleh, dan perkataan Ibnu Hajar ini dikutip oleh seorang ulama dari India, ya, yaitu Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri, yang mana beliau juga menulis kitab Sirah Nabawi, ya. Jadi dalam kitabnya Mir'atul Masabi ala Syarahil Mishkatil Masabi, ya, bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan beramal dengan hadis dhaif selama hadis dhaif tersebut ada dalam naungan hadis sahih, ya. Jadi intinya perayaan, ya, tahun baru Islam yang diinkludkan di dalamnya tanggal 10 Muharram santunan anak yatim, ya, maka hukumnya boleh dan berpahala, insya Allah. Mungkin itu saja, ya, kawan-kawan, yang dapat saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki pada tanggal 10 itu bulan Muharram, ya, kita bisa memberi juga kepada anak yatim, ya, karena disebutkan ya lebaran yatim. Mengapa disebutkan lebaran yatim? Ya karena katanya dulu, ya, 10 Muharram itu ada sebuah peristiwa, ya, peristiwa politik, ya. Dulu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, beliau wafat di Karbala, ya, dibunuh oleh tentaranya Yazid bin Muawiyah, ya, dan semua laki-laki dibantai, ya, kecuali ada seorang anak kecil yang sedang sakit, ya, yang bernama Ali Zainal Abidin, ya, putra daripada Sayyidina Husain. Mungkin, ya, pada saat itu karena terbunuh ayahnya Sayyidina Husain, dan Ali Zainal Abidin yang masih kecil, ya, belum balik, itu menjadi yatim, ya. Begitu
Kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.